Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan saya Hasna Nurlatifah Nasratullah dalam program tutorial wudhu lengkap bersama Ustadz Abu. Sekilas tentang wudhu ya sahabat. Wudhu secara bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama fikih yaitu niat bersuci dengan menggunakan air, tanah, atau debu yang suci pada anggota tubuh tertentu untuk mengharapkan ridho Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian ini dikemukakan oleh Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salam. Ada beberapa nilai-nilai penting dari wudhu nih sahabat. Di antaranya menjadi syarat sah sholat, menjadi amalan yang dicintai, dan memelihara kesehatan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita temui Pak Ustadz kita nih, yaitu Pak Ustadz Abu. Nah, baik sahabat, kita sudah bersama Pak Ustadz Abu dan Dr. Budi yang sudah siap memberikan ilmunya kepada kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kami semua ingin tahu wudhu yang menjadi syarat sahnya sholat, menjadi amalan yang dicintai Allah, bahkan menjadi kesehatan untuk tubuh kita. Begitu Pak Ustadz. Barakallahu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu menjadi syarat sahnya sholat itu ditetapkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 6. Ya Rasulullah ya Habiballah. Pada ayat itu terdapat kalimat fagsilu wujuhakum wa aidiakum. Ini kalimat perintah yang berkonsekuensi kepada hukum wajib. Kata fagsilu juga menjadi jawaban dari kata idza kuntum ilas sholati. Kalimat ini dalam ilmu tata bahasa Arab termasuk kalimat yang bermakna syarat. Maksudnya kalimat yang memerlukan jawaban. Jadi apabila kita bermaksud menegakkan sholat, maka wajib hukumnya harus berwudu dahulu sebelum menegakkan sholat. Baik Pak Ustadz, jadi wudhu itu menjadi syarat apabila kita mau melaksanakan sholat dan hukumnya wajib. Nah, sholat apa saja yang disyaratkan harus wudhu dulu sebelum melaksanakannya Pak Ustadz? Ya, semua sholat wajib yang 5 waktu, sholat sunat rawatib atau qobliyah, ba'diyah, sholat sunat tahajud, duha, witir, tarawih, sholat jenazah, sholat sunat id, istisqa, sholat sunat gerhana, dan seterusnya. Itu disyaratkan sebelum pelaksanaannya menyempurnakan wudhu dulu. Bagaimana kalau kita berwudu tapi bukan untuk melaksanakan sholat? Apakah dapat pahala wajib? Tentu tidak. Itulah bedanya hukum wajib secara mutlak dan wajib bersyarat. Wudu termasuk wajib bersyarat, yaitu kalau mau menegakkan sholat. Apabila dilakukan bukan untuk sholat, maka tidak dapat pahala wajib, tetapi mendapat pahala sunat. Karena Nabi berwudu bukan hanya mau mengerjakan sholat saja, tetapi mau tidur juga Nabi biasa melakukan wudu. Bahkan wudu itu termasuk perbuatan yang dicintai Allah. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 222,
Ya, perhatikan ke sini. محمد يا ربي صلي عليه وسلم. Jadi selama kita punya wudhu, selama itu pula Allah mencintai kita. Orang yang dicintai Allah akan dilindungi, dijaga, dan dipelihara. Tidak akan dibiarkan terhina, tidak pula teraniaya, dan selanjutnya. Subhanallah, Pak Ustadz, ini semakin menarik Pak Ustadz. Banyak orang yang berpendapat bahwa wudhu juga sangat baik untuk memelihara kesehatan tubuh kita. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, kalau masalah ini kayaknya dokter Budi bagiannya. Ya, mangga silahkan dokter penjelasannya. Oh iya, mangga dokter, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli kesehatan, ditemukan bahwa kebanyakan orang yang berwudu secara kontinu, maka setiap organ tubuh yang dibersihkan dengan air wudu menjadi bersih, bebas dari debu, bersih dari keringat yang membusuk, bersih dari bakteri dan mikroba. Anggota-anggota tubuh ini sepanjang hari terkena mikroba yang jumlahnya sangat banyak. Mereka siap menyerang tubuh melalui kulit di daerah-daerah yang terbuka, yang berkeringat, apalagi berlemak yang dipartisi oleh kelenjar kulit. Ini biasanya menjadi tempat yang ideal untuk berkembang biaknya bakteri dan mikroba. Ketika berwudu, bakteri, mikroba, keringat busuk, dan lemak ini bersih dari atas kulit. Apalagi jika wudunya dilakukan dengan sempurna dan dengan basuhan yang maksimal serta pijitan yang baik. Dengan demikian, setelah berwudu, tidak ada lagi bakteri yang tersisa di tubuh. Subhanallah, begitu luar biasa. Jadi, secara langsung, wudhu itu menjaga kita dari penyakit kulit yang ditimbulkan oleh bakteri dan mikroba ya Pak Ustadz. Barakallah alaikum. Waduh sahabat, jadi nggak sabar nih ingin cepat belajar wudhu yang benar dari Pak Ustadz. Baik, kalau begitu kita langsung aja ke Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz praktek wudhu yang benar dan baik bagi kesehatan? Allahumma